Kalau saya tuh berpikirnya gini Mas, ya memang karena saya dari kecil sudah di situ ya, otomatis kan jiwanya sudah di situ ya, separuh hidupnya sudah di situ. Itu alasan pribadi saya, Bu. Banyak yang berharap sih teman-teman dari pedagang itu sangat berharap agar ditunda. Jadi kan kecewanya lebih kepada kenapa kita tidak didengar gitu ya. Kenapa kita tidak dikasih ada rasa empati sedikit dari pemerintah ke pedagang-pedagang. Pada saat kita minta ditunda itu kan kekhawatiran itu tadi ada Mas, yaitu masalah karena tempat baru kita harus mencari pelanggan baru. Kira-kira laku enggak? Dan sistem penataannya gimana kan kita belum tahu persisnya. Kalau yang di lokasi BK otomatis juga pendorong itu juga ikut disertakan di lokasi itu. Padahal kita yang terdepan pendorong. Kecewanya memang kecewa ya Mas. Ya karena gimana ya Mas, kalau saya mau ngomong dari teman-teman seperjuangan, terutama dari teman, ada Mbak Supri, ada Bu Betty, ada sesama perempuan Bu Desi, apa itu kecewa. Tapi mau apa lagi, kita udah nggak bisa melawan. Artinya melawan pun kita sudah jelas kalah dan nggak bisa. Karena apa? Sekarang kan tetap masuk sini Mas. Tetap masuk di TM1, TM2. Jadi kita sudah tidak punya kekuatan lagi walaupun kita sudah bengok-bengok, sudah kita apa ya, kita udah lobby-lobby ke beliau-beliaunya yang di sana itu udah tetap nggak bisa semua angkat tangan. Jakarta tak buka belum? Ini bodohnya sesok entuk bebas kok. Ya akhirnya ya udahlah. Dengan rasa berat hati, kecewa, kita masuk di lapak-lapak yang baru, di tempat yang baru ini. Ya mudah-mudahan aja lah. Bismillah. Gimana ya Mas, kalau dari keluarga sendiri, seperti suami saya ini, kamu berjuang kan tidak hanya untuk kamu sendiri. Untuk semua anggota, untuk semua teman-teman. Silahkan hanya satu pesannya, asal kamu tidak melanggar hukum. Silahkan. Suami seperti itu Mas. Dan kalau bisa, semaksimal mungkin. Karena kamu membawa beberapa anggota, beberapa suara. Dan yang saya bawa itu kan tidak hanya 1, 2 Mas, ratusan. Kemarin saya dengan Mbak Supri, Bu Desi. Sekarang pedagangnya aja ada berapa. Terus nanti suami atau istri dari yang berdagang itu berapa, anak-anaknya berapa. Ini kan membawa beberapa nyawa toh Mas, berapa nyawa yang harus kita perjuangkan toh pada saat itu. Nah itu sehingga dari para suami itu sangat mendukung dengan dengan apa yang kita lakukan kemarin itu. Sehingga teman-teman saya lihat yang bapak-bapak kan pada lemah Mas. Kenapa kita sebagai seorang perempuan, toh sekarang sudah ada persamaan gender Mas. Laki perempuan sama, tidak ada laki, tidak ada perempuan. Yang namanya berjuang itu ayo.
kebetulan saya dari kecil kan sudah biasa ikut di organisasi. Pada saat kita minta ditunda itu kan kekhawatiran itu tadi ada Mas, yaitu masalah karena tempat baru kita harus mencari pelanggan baru. Kira-kira laku enggak? Dan sistem penataannya gimana kan kita belum tahu persisnya. Tapi setelah kita melihat tempat pada saat itu kita belum pindah ke sini kan diajak melihat cek lokasi. Pada saat itu saya loh kok seperti ini ya penataannya. Artinya gini Mas. Jadi semua angkringan dijadikan satu seperti sekarang ini nggih. Terus dari pedagang itu kan hampir dagangannya itu sama semua Mas. Dari Handayani sama angkringan. Ada yang jualan ayam goreng, bakso, mie ayam, es teh campur, es dawet. Sehingga pada saya melihat lokasi pertama itu juga kok seperti ini. Apakah nanti tidak perang di lapangan kalau seperti ini? Karena dagangannya sama. Terus yang paling kita khawatirkan itu laku apa tidak. Intinya kehidupan itu apa? Kita memperjuangkan nasib kita ke depannya. Karena sampai sekarang kan terumbang ambing, nggak tahu kepastian. Belum ada kejelasan belum. Kita itu mau disuruh apa pun belum ada. Makanya kita nunggu pemerintah itu mengira kita kok cuma mikir ketok tapi nggak ada. Kita nggak ada gitu ya. Awalnya relokasi itu kan kita nggak menolak Mas. Nah, kita bersinergi dengan PKL itu menunda dulu setelah Lebaran. Kenapa? Karena Lebaran momen yang paling penting untuk kita membesarkan bulan Ramadan. Idul Fitri, silaturahmi, masak ketupat, beli baju. Saya kira nggak pas, menurut saya pribadi nggak pas relokasi sekarang. Jadi gitu. Dan untuk PKL itu nyiapin mental dulu. Dari lapak yang sekian lebarnya terus menjadi sempit. Kalau Mas lihat di teras 1 mau 2, wah kita juga prihatin juga. Jadi saya juga bertanya-tanya kenapa ini yang dibilang banyak orang identitas tapi kok malah mau dihilangkan. Itu kan ada pertanyaan yang sangat besar bagi kami. Tapi kan otomatis kita juga sebagai rakyat juga tunduk patuh ya sama pemerintah, sama ngarso dalam terutama kalau itu memang katanya bukan tempatnya kita gitu kan. Nah kita menerima, akan tetapi kan menerimanya setidaknya ada toleransi waktu karena kan sebelum kami bisa berjualan itu kan waktu kemarin itu kan ada pandemi Mas, hampir 2 tahun gitu, sempat PPKM juga nggak jualan. Itu kita memang gimana ya kalau dibilang tumbang Mas. Banyak yang berharap sih teman-teman dari pedagang itu sangat berharap agar ditunda. Jadi kan kecewanya lebih kepada kenapa kita tidak didengar gitu ya. Kenapa kita tidak dikasih ada rasa empati sedikit dari pemerintah ke pedagang-pedagang gitu. Jadi itu sih. Tapi kalau untuk kecewa dalam berjuangnya saya tidak kecewa karena kita orientasinya kan memang bukan di hasilnya hasil seperti apa kita ya sudah legowo untuk menerima, yang penting kita sudah berusaha seperti itu sih. Dan sekarang kan sudah final kan relokasi itu. Untuk penundaan kan nggak bisa. Masa mau ditunda? Ya kan tinggal PKL-nya. Kita tuh prajurit baik di depan mau di belakang. PKL gini ya kita ikut aja. Kita sebagai mensupport PKL gitu. Dari awal dari DPR kota, provinsi sampai Pemkot itu intinya kan nggak menolak, menunda biar untuk menabung atau siap-siap untuk hari raya Lebaran. Soalnya gandeng keduanya kan itu Mas, PKL sama Pendawa itu udah gandeng keduanya udah sepasang kan gitu. Apalagi itu kan di sepanjang Malioboro cuma ada itu kan gitu. Kalau relokasi PKL ya otomatis Pendawa juga harus dikasih tempat situ juga. Enggak cuma PKL aja. Kita kan jadi kecemburuan sosial toh Mas, hanya gitu. Padahal kita terdampak, Pendawa itu paling terdampak. Kita nggak ada intinya nggak ada kerjaan yang kecuali dorong gerobak aja.
kan gitu. Karena waktu kita habis di Malioboro itu, jadi 1 hari full itu cuma di Malioboro. Jadi kita nggak punya sampingan lain. Jadi kalau kita udah nggak dorong ya udah nganggur, mau gimana. Makanya kalau kita dikasih tempat buat usaha, otomatis kita udah berpikir sendiri, oh iya kita cari modal buat usaha kan gitu. Kalau udah kayak gini kita mau gimana, nggak ada jalan keluar kan, harusnya itu. Kalau ada jalan keluar kita kasih tempat, otomatis kita apa punya kita jual dulu buat usaha kan gitu. Kalau kayak gini kita mau gimana, nggak bisa apa-apa. Kita nunggu-nunggu pemerintah nggak ada jawaban sama sekali. Dulu kan sempat ada informasi kalau misalkan pedagang PKL yang di luar itu kan mau direlokasi. Waktu mendengar itu tanggapan dari Mama tuh waktu itu gimana, Mak? Apakah cukup kaget, nopo pripun gitu, tidak ada pedagang lagi? Oh, itu kan ada rapatan, Oke. rapatan dari ketua. Sini jarang ikut denger, nggak ada. Nah, perempuan-perempuan semua nggak mau, nggak ikut mendengar itu rapat-rapat itu. Tapi sempat dilibatkan, diajak kumpul. Diajak kumpul buat Kumpul ada kumpulannya, yang ketua di ukuran itu, kumpulannya urusan ini. Oke. Ya, pernah aku ya ditanya kakek lima, gimana? Aku ya bilang, aku nggak ikut, denger nggak tahu, yang manut aku nggak tahu. Ya lebih baik dari yang kemarin itu, lebih baik. Lebih baik ya. Nah, banyak yang tahu kalau ada toko roti kuno, jadi makin banyak yang tahu. Dulu lo ketutupan lo, ketutupan banyak RKL itu, jadi udah lupa sama Jun. Sekarang udah tahu, Sudah tahu, karena terbuka lagi. Kalau dulu tertutup banget, Mak. Dulu tertutup banget ya. Tertutup ya kawasan, kanan kiri penuh semua, tertutup. Terus ternyata juga waktu kita di sini hujan itu berkali-kali juga ternyata banjir, Mas. Jadi banyak genangan di mana-mana. Orang kan mau masuk juga bingung juga gitu. Yang ditindaklanjuti mungkin ada sedikit sih yang sudah ditindaklanjuti, tapi katanya sih bertahap. Ya kita tunggu saja toh. Kita hanya bisanya menunggu, Mas. Ya seperti kemarin itu kan katanya panas ya, akhirnya kita sepakat teman-teman pada urunan, Mas. Beli kipas angin. Karena saking panasnya tuh supaya yang mengurangi lah, setidaknya mengurangi, makanya kita terus urunan beli kipas angin. Terus karena pencahayaannya kurang gelap kan, kita beli lampu sendiri, jadi pada patungan sendiri-sendiri.